Shalom pagi, jemaat Rasul yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, bertemu kembali di pagi hari ini dalam blessing singkat hari ini. Tema pagi hari ini seperti 2 hari yang lalu, tetap dalam hasil atau buah karya dikendalikan Roh Kudus, bagian yang kedua. Kalau kemarin bagian yang pertama yaitu kasih, sekarang yang bagian kedua yaitu sukacita. Siapa yang memberikan sukacita dalam hidup kita? Mazmur 4 ayat 7. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka berkelimpahan gandum dan anggur. Hanya Tuhan Yesus yang memberikan kita sukacita. Hanya Tuhan kita yang memberikan sukacita. Karena Tuhan yang memberikan sukacita dalam kehidupan kita adalah sukacita yang abadi, sukacita yang sejati dalam hidup kita. Dunia berkelimpahan harta, manusia yang ada dalam dunia boleh berlimpahan harta, kemewahan, semuanya, fasilitas ada, belum tentu mereka bersukacita. Kalau kita dekat kepada Tuhan, hanya Tuhan yang memberikan sukacita dalam kehidupan kita. Sukacita diberikan kepada siapa? Yang pertama, pada orang yang takut akan Tuhan. Amsal 28 ayat 14. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Sukacita diberikan kepada orang yang takut akan Tuhan. Yang kedua, sukacita diberikan kepada siapa? Yang kedua, pada orang yang mengandalkan Tuhan. Amsal 3 ayat 17-18. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Orang yang mengandalkan Tuhan sepenuh hidupnya, sepenuh hatinya, dia akan disebut orang yang berbahagia, orang yang bersukacita. Sukacita yang ketiga diberikan kepada siapa? Kepada orang yang percaya. Amsal 16 ayat 20. Siapa yang memperhatikan firman akan mendapatkan kebaikan. Yang memperhatikan firman Tuhan, yang mengerti firman Tuhan akan selalu diberikan kebaikan dalam hidupnya. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya, hanya orang yang percaya kepada Tuhan yang akan diberikan sukacita. Yang keempat, diberikan kepada siapa sukacita itu? Pada orang yang bijaksana. Amsal 15 ayat 23 dalam penerjemahan yang lain dalam bis. Kata-kata yang diucapkannya tepat pada waktunya mendatangkan sukacita. Orang bijaksana itu adalah orang yang selalu menepati janji-janjinya kepada orang lain. Orang yang menepati janji-janjinya kepada Tuhan itu akan disebut orang yang bersukacita. Adalah orang yang selalu menepati setiap perkataan yang diucapkannya. Yang kelima, sukacita diberikan kepada siapa? Sukacita akan diberikan pada orang yang mencintai keadilan. Amsal 21 ayat 15. Melakukan keadilan adalah kesukaan bagi orang benar. Melakukan keadilan adalah kesukaan, kesenangan, sukacita bagi orang yang benar. Tetapi menakutkan orang yang berbuat jahat. Sukacita yang keenam diberikan kepada siapa? Pada orang yang benar. Mazmur 97 ayat 11 dan 12. Terang sudah terbit bagi orang yang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Sukacitanya diberikan bagi orang yang benar, orang yang hidupnya kudus dan berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu saat ini kita belajar kudus, kita belajar menjadi orang yang benar, kita belajar menjadi orang yang disempurnakan oleh Tuhan, supaya hidup kita akan selalu dilimpahkan sukacita. Yang ketujuh, sukacita akan diberikan pada siapa? Pada orang yang tinggal di dalam Tuhan. Yohanes 15 ayat 10-11. Jikalau kamu menuruti perintahku, menuruti perintah Tuhan, ketetapan-ketetapannya, kamu akan tinggal di dalam kasihku, tinggal di dalam kasih Tuhan. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu akan kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Orang tinggal di dalam Tuhan, orang yang diam di dalam Tuhan akan selalu dilimpahkan sukacita yang sangat penuh. Poin yang kedua, mengapa kita bersukacita? Yang pertama, karena sukacita adalah obat yang manjur. Amsal 17 ayat 22 sebagai ayat-ayat kesukaan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengiringkan tulang. Hati yang sukacita adalah obat yang manjur dari segala penyakit-penyakit kita.
Tapi semangat yang patah akan mengeringkan tulang. Yang kedua, karena sukacita membuat wajah kita berseri-seri. Mengapa kita harus bersukacita? Karena sukacita membuat wajah kita berseri-seri. Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Mukanya berseri-seri, mukanya indah dipandang. Tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Orang yang ada sukacita itu wajahnya pasti berseri-seri. Wajahnya pasti seperti kates katanya, ya kan? Banyak tersenyum. Itu ada orang yang dipenuhi sukacita. Dan yang ketiga yaitu karena Tuhan menyelamatkan hidup kita. Mengapa kita harus bersukacita? Karena Tuhan menyelamatkan hidup kita. Lukas 1 ayat 47. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Kita bergembira, kita bersukacita karena Tuhan adalah juru selamat kita satu-satunya. Yang keempat, yang terakhir, mengapa kita harus bersukacita? Ini sangat penting bagi kita karena nama kita terdaftar di surga. Lukas 10 ayat 20. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh itu takut kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada di dalam daftar surga. Jadi yang harus patut kita bersukacita. Mengapa kita harus bersukacita? Karena nama Bapak Ibu, jemaat Rasuli, dan nama saya semuanya sudah terdaftar di surga. Puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.